Jadi salah satu yang menjadi hal yang menjadi menarik adalah di sini pihak Brimob yang kena gam atau yang menembaknya lari entah kemana, dan sasarannya adalah penduduk setempat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS Inisiatif, berjumpa lagi dengan saya ya, Dedi. Saya hari ini sedikit ingin menceritakan tentang beberapa kejadian ya yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu di masa konflik ya. Terus saya mohon maaf juga, udah hampir sebulan lebih saya tidak upload video, dan ini adalah video pertama di bulan Agustus. Jadi ada beberapa peristiwa yang memang harus diangkat kembali untuk diceritakan kepada khalayak, di mana beberapa hal yang perlu kita ceritakan. Yang pertama adalah tragedi pembakaran hampir 100-an rumah dan ruko ya, rumah toko yang terjadi di Tiro. Ada dua kejadian. Yang pertama kejadian pembakaran hampir 100-an rumah ruko yang terjadi di Kecamatan Tiro. Yang pertama di kecamatannya, yang kedua yaitu di Pulau Kenari, yaitu 3 km atau sekitar 3 atau 4 km dari ibu kota Kecamatan Tiro. Itu juga dibakar, yaitu hampir 100-an ruko dan juga rumah warga di beberapa desa ya. Ada desa Pulau Kenari, terus ada desa Labuadang dan juga Penando. Itu masuk di dalam desa Pulau Gelempang. Itu terjadi di rentetan di tahun 2000 dan 2001. Kita akan membahas secara spesifik tentang di kejadian di 2001, yaitu di bulan Juli ya. Itu kita akan menceritakan bagaimana kronologis yang sebenarnya terjadi, yaitu pada suatu hari ya, kita sebutkan suatu hari, saya agak lupa di hari apa kejadian itu, dan saya juga merasakan gentirnya pembakaran dan masifnya pembakaran, karena ada beberapa saudara saya juga menjadi korban dari pembakaran ya di desa tersebut. Yang pertama adalah terjadinya penembakan 2 orang polisi ya, 1 orang polisi, 1 orang lagi Brimob yang ditugaskan di Polsek di Kecamatan Tiro. Beliau itu adalah Bang Irhamna. Beliau adalah polisi dan lahir, kalau nggak salah saya, lahir dan besar di Banda Aceh. Beliau ditugaskan di Tiro. Dan juga ada 1 orang lagi, yaitu Bang Agus Wandi ya, Agus Meidi ya. Agus Meidi ini adalah orang BKO Brimob setahu saya. Jadi berdua orang ini menjalankan jalan-jalan dan pergilah ke Pulau Kenari, yaitu 3 km daripada posnya polisi. Sampai di sana beliau melihat ayam jago ya, ayam jago kalau bahasa Acehnya ayam manuk siam ya, yang beliau beli di sana. Sehingga begitu beliau beli, rupanya tidak deal harga yang dibawa uangnya ya. Akhirnya ada harga yang memang harus dibayar lebih, sehingga beliau pulang lagi ke pos polisi, ke posnya di Kecamatan Tiro, mengambil uang lagi untuk diberikan atau dibayar kembali kepada si penjual ayam. Selagi beliau pulang dan juga balik lagi, sesudah transaksi dan semua sudah selesai, pulanglah Bang Irhamna dengan Bang Agus ini ke pos Mancang, yaitu di pos Polsek. Sesampai di Teguh ya, namanya Jerat Krut ya, kalau orang di Tiro menyebutkan di Jerat Krut. Itu ada Teguh pembatasan antara desa Pulau Gelempang dengan Pulau Kenari, yaitu ada di Teguh. Yang pas di Teguh tersebutlah
Bang Irhamna itu dan juga Bang Agus Wandi ditembak oleh GAM, ya, dan meninggal dunia di tempat. Keduanya meninggal di tempat, dan juga senjata yang dibawa oleh Bang Irhamna juga dibawa lari oleh si GAM tersebut yang menembak Bang Irhamna, sehingga ketahuanlah penembakan itu karena ada rentetan senjata tembak. Pasukan Bang Irhamna atau Bang Irhamna jalan dengan motor GL Pro, sejenis GL Pro atau GL Max ya dulunya, jalan, sehingga yang pihak GAM ini sudah menunggu di belakang Teguh tersebut, dan disitulah ditembak langsung oleh GAM, sehingga Bang Irhamna meninggal di situ secara saya bilang secara tragis juga meninggalnya, sehingga dapat datang bantuan dari pos polisi yang ada di Polsek Tiro ke daerah TKP, sehingga sesulutlah emosi dan juga amarahnya pasukan Brimob dan polisi yang ada di situ, sehingga terjadilah pembakaran. Ada beberapa rumah pertama, yaitu di dekat dengan tempat lokasi terjadi kejadian, ya. Dari situ terus berentet pembakaran, sehingga terjadilah pembakaran di toko atau ruko yang memang ditempatin oleh warga di Pulau Kenari, dan juga ada satu kilang padi juga dibakar, sehingga di dalam pembakaran ini juga berentetan datang pasukan cukup banyak. Jadi ada dari PD, ya, ada dari pos-pos lain datang untuk memang untuk kalau saya bilang kesetiaan kawanan, sehingga mencari, dan orang ini tetap menganggaplah beralasan mencari pihak GAM yang lari ke dalam pemukiman warga dan hilang di dalam pemukiman warga, sehingga dibakarlah beberapa rumah dan juga ruko. Di dalam kejadian tersebut berpindah tempat, ya, di Pulau Kenari itu ada beberapa orang yang meninggal, yaitu salah satunya adalah salah satu orang tua memang yang sakit, ya, di situ memang sakit dan juga tidak bisa beraktivitas, ya. Beliau juga di tahun 2000 menjadi salah satu korban di pembakaran di Kedetiro, ya, di pusat kecamatannya, dan dia pindahlah ke kampung halamannya. Juga terjadilah pembakaran di Pulau Kenari ini, juga beliau menjadi korbannya. Jadi salah satu yang menjadi hal yang menjadi menarik adalah di sini pihak Brimob yang kena, GAM atau yang menembaknya lari entah kemana, dan sasarannya adalah penduduk setempat. Jadi dari dalam kejadian tersebut ada 2 orang yang memang meninggal di dalam kebakaran tersebut, yang itu dibakar dari ujung. Jadi konstruksi rumah ruko yang tersebut adalah konstruksi kayu, memang sudah zaman. Jadi dibakar memang sangat cepat merambatnya api. Jadi dibakar dari ujung, sehingga dia posisi korban adalah ada di ujung juga, sehingga korban ini lumpuh, ya, lumpuh, memang udah tua, udah uzur. Dia bertinggal sama istrinya, sehingga memang tidak ada yang membantu waktu kejadian, dan istrinya lari sendiri. Jadi tinggallah si bapak tersebut, ya. Jadi Tengku Makam, ya, nama beliau adalah Tengku Makam. Beliau adalah meninggal di kobaran api tersebut di rumahnya paling ujung. Jadi ada ironisnya lagi, ada pedagang garam atau sira, ya. Beliau adalah warga Bate, ya, di kecamatan yang agak jauh daripada Tiro. Memang bapak ini selalu menjajakan garamnya dengan sepeda. Pas di kejadian tersebut beliau lari ke rumah tersebut juga, ya, salah satu toko tersebut yang dibakar, sehingga terjadilah pembakaran, dan juga beliau ikut terbakar di dalam kobaran api tersebut waktu pembakaran si ruko tersebut. Dan juga ada juga yang
tertembak satu ya, karena ada rentetan tertembak antara GAM dan juga Brimob, sehingga ada juga yang meninggal di desa Pulau Gelumpang tadi, yaitu Tengku M. Yusuf. Beliau meninggal karena ada kontak tembak di hari tersebut. Dan sesudah membakar di Pulau Kenari, dan pasukan Brimob juga mengejar GAM itu, disangkakan lari ke Pulau Gelempang dan juga desa Labu Adang, dan juga terjadi pembakaran hebat di sana juga. Beberapa rumah, malah puluhan rumah yang dibakar, sehingga meluluhlantakan kobaran api yang sangat besar. Dan masyarakat mengungsi, ada yang naik ke gunung dan juga ada yang pengungsian ke tempat-tempat yang aman, yaitu di masjid dan juga di beberapa lokasi yang sudah ditetapkan menjadi lokasi aman. Sehingga lama proses recovery, sehingga terjadi perdamaian. Dan waktu perdamaian terjadi, warga yang memang rumahnya dibakar dan rukonya dibakar mendapatkan kompensasi dari antara 35 juta sampai 50 juta oleh BRA, yaitu Badan Regenerasi Aceh, yang dibentuk pasca perdamaian antara RI dan GAM. Itulah sekelumit kisah yang memang harus saya ceritakan kepada khalayak, bahwa pernah terjadi pembakaran seratusan rumah dan juga ruko tempat perdagangan warga di desa Pulau Kenari, Kecamatan Tiro tersebut. Sekian untuk hari ini, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.